Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Time OWB Story Special edisi Ramadan tahun 2026. Baik, di sini saya Andrian Indra Permana selaku pembawa acara di podcast Time OWB Story. Kali ini saya akan mengundang bintang tamu atau narasumber kita pada edisi Ramadan tahun 2026. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah rekan kolega kita kerja, yaitu Bapak Panca dan juga Rizky. Nantinya teman-teman di rumah atau sahabat kesetaraan akan melihat bagaimana penjelasan dari Bapak Panca dan juga dari Rizky sendiri bagaimana tentang tema kita kali ini, yaitu puasa, remaja, dan kehidupan di sekolah. Maka dari itu, sahabat yang di rumah atau penonton yang ada di rumah bisa nanti like, komen, dan juga subscribe karena informasinya akan lebih dalam lagi disampaikan oleh Bapak Panca dan juga Rizky. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Silakan boleh perkenalan dulu Bapak Panca. Mungkin di rumah juga masih ada yang belum mengenal sosok Bapak Panca ini siapa. Oke, terima kasih Mas Andri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulia Panca Kusuma selaku tenaga kependidikan di PKB Malfayat dan juga sebagai divisi keagamaan di sini Mas Andri. Nah, sebelumnya saya di sini sudah 4 tahun dan juga sudah sudah melewati beberapa masa mulai dari COVID-19 terus yang masa-masa krusial lah. Jadi Bapak Panca dulu waktu COVID juga sudah di PKB Malfayat. Oke, akhir COVID pas waktu PPKM tahap 2 itu. Sudah di sini. Jadi Bapak Panca ini di sini sebagai divisi keagamaan dan juga sebagai tendik selama 4 tahun. Tangan dulu dong. Karena saya bisa menuju ke 3, 4 dan selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya di sebelah Bapak Panca ini ada salah satu siswa kita yaitu Rizky. Boleh Rizky perkenalan terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Panca, Mas Andre telah mengundang saya untuk mengikuti podcast kali ini dan juga menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk mengikuti podcast kali ini ya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ariski Mauludana Rustaman, umur saya 19 tahun. Jadi di sini jabatan saya sebagai sekretaris OWB dan di sini alhamdulillah saya adalah OWB baru. Oke. Kalau teman-teman masih belum tahu, OWB itu adalah organisasi warga belajar. Nah, Rizky ini adalah salah satu organisasi bergabung di organisasi warga belajar sebagai sekretaris tahun periode 2026. Oke, tak lama-lama lagi ya, karena ini nanti pembahasannya akan lumayan panjang. Karena di sini nanti langsung ke pertanyaannya saja Bapak Panca. Jadi nanti saya akan bertanya kepada Bapak Panca, kepada Rizky, bagaimana pendapat Anda secara langsung, karena tema kita ingat ya, puasa, remaja, dan kehidupan sekolah. Jadi santai saja sih. Sudah siap? Tapi sebelum itu Mas, Iya, kenapa itu? untuk puasa kali ini rasa agak lemas gimana gitu ya? Kok Karena namanya puasa ya Pak Panca ya. Jadi ya emang suasananya, vibes-nya jadi ya. lemes. Tapi tidak mengurungkan niat kita untuk memberi ilmu kepada teman-teman yang ada di rumah ataupun yang sedang ada di PKBM tentunya. Rizky lemes hari ini. Ya, agak lemas. Puasa? Iya, puasa. Bapak Panca hari puasa? pertama. Puasa. Apakah Anda lemas juga? Tentunya mas, tapi kita jangan lupa gitu ya, kita berdoa.
Jadi harus tetap istiqomah ya guys ya. Istiqomah ya guys ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama. Saya di sini ada berapa pertanyaan ya ini? Dari kreatifnya ini kemarin minta saya itu sebenarnya nggak banyak-banyak, cuma 15. Cuma 15 ya. Oke. Menurut Bapak Panca nih ya, menurut Bapak Panca, apa makna puasa bagi remaja atau siswa yang ada di PKBM yang sedang berada pada fase pencarian jati diri di lingkungan sekolah atau di lingkungan PKBM? Makna puasa bagi remaja yang sedang ada di sekolah ya Mas Andre. Menurut saya, ketika kita ingin menjalankan sesuatu, harus kita tahu terlebih dahulu kita menjalaninya tersebut dengan arti apa gitu. Jadi kita harus tahu puasa itu artinya apa sih. Nah, jadi puasa itu menahan diri dari sesuatu hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu rukun puasa atau rukun wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama itu berakal, yang kedua udah balik, yang paling utama itu adalah beragama Islam. Nah, gitu. Jadi ketentuan untuk umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa ini sudah ada di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti kaum sebelumnya. Nah, untuk mencapai ketakwaan. Itu nama Sandri. Nah, jadi takwa sendiri itu berarti menjalankan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, begitu. Untuk para remaja yang sedang mencari jati dirinya di sekolah, otomatis sangat relevan ketika kita memulainya dengan ibadah puasa. Karena dengan berpuasa kita bisa melatih kedisiplinan kita, terutama untuk dalam hal beribadah. Nah, terus melatih diri kita untuk menjaga hawa nafsu dan juga perilaku-perilaku yang membatalkan puasa. Jadi ada integritas kita untuk selalu menjaga perasaan kita agar tidak membatalkan puasa kita gitu. Tetapi di sisi lain, kadang orang berpikiran itu kayak orang puasa itu tidurnya orang puasa itu dihitung pahala. Nah, tetapi sebagian orang ketika hal itu diomongkan atau diceritakan pada orang, malah orang-orang itu kayak enak sendiri gitu Mas Andre. Contoh, enak. Jadi maunya tidur tidur mulu, tidak melakukan kewajibannya. Nah, betul. Justru itu meruntuhkan nilai atau pahala-pahala puasa kita. Nah, kita puasa seharian penuh, tetapi tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai sholat fardu. Nah, sholat fardu harusnya pada saat bulan puasa kita itu harus menambah nilai pahala kita, bukan hanya terpaku dalam sholat fardu saja, tapi ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya. Contoh sholat rawatib sebelum dan sudah sholat fardu, sholat duha, Terus mana ya, kegiatan-kegiatan betul, tadarus Al-Qur'an gitu Mas Andri. Ya, saya sepakat juga karena orang sekarang gampang, karena ada tanggapan di bahwasanya kalau kita tidur pahalanya semakin bertambah. Tapi ya tidak salah juga kalau kewajiban kita tidak lakukan, tapi kalau tidur mulu di kerjaan atau di rumah itu juga tidak baik sebenarnya. Oke. Selama bulan puasa ini, karena ini baru puasa yang pertama nih. Iya. Perubahan apa yang Bapak Panca sering amati pada sikap warga belajar di PKBM Al-Fayat? Oke. Karena ini hari pertama nih, perbedaannya apa juga perbedaannya?
Kalau hari pertama saya melihat perbedaan perilaku dari warga belajar itu Mas Andri, sedikit agak semangatnya bertambah gitu. Dan juga dari segi religiusnya itu bertambah juga. Masya Allah. Nah, semoga istiqomah dari puasa pertama hingga puasa paling akhir. Nah, Karena kita akan menuju kemenangan. nah, Seperti betul. itu. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan pada waktu pertama kali puasa menggebu-gebu niatnya kan. Pada waktu apa namanya? Pada waktu akhir-akhir Lemes. Tapi beda sama Rizky, Pak. Rizky. Katanya dia lemes. Oh di hari iya, pertama. saya lemes pertama kali Karena puasa. memang perubahan. kali ya. Perubahan. Transisi. Iya, Transisi mungkin Tapi gitu. Lama-kelamaan tapi insya Allah bisa semangat. ya itu harus gitu Rizky. Harus dibiasakan. Iya, memang banyak perbedaan-perbedaan karena masih usia-usia remaja ya Bapak ya. Terus bagaimana peran Bapak Panca ini membantu siswa atau warga belajar tetap fokus belajar dan juga menjaga akhlak selama menjalani bulan puasa 1 bulan nantinya? Peran saya sebagai tenaga kependidikan di sekolah untuk membantu warga belajar dalam menjalani pembelajaran gitu Pak. Ya tentunya itu yang pertama pasti kita merasakan lemas karena kita sedang berpuasa. Tapi di sisi lain ada sisi baiknya juga. Bagaimana cara kita melakukan kontrol diri, kontrol emosi. Bagaimanapun keputusan yang kita buat tetap sisakan sedikit ruang untuk memaafkan dan juga mengikhlaskannya gitu. Karena tidak semua keputusan yang kita buat itu bisa berdampak baik pada orang. Terkadang ada orang yang apa namanya, kalau kita memutuskan sesuatu, wah ini kayak kalau bahasa Banyuwangi nonggerunak Mas. Unek-unek, Unek betul sekali. meledos. Meledos nanti. Kalau mau ada cerita nanti ya. Iya, nanti juga saya akan bertanya dengan Rizky nanti. Terus ini, apakah PKBM juga melakukan menyesuaikan pembelajaran selama bulan puasa? Mengapa hal tersebut penting atau tidak penting? Apakah pembelajarannya sama nih dengan pembelajaran yang di bulan Januari? Apakah ada penyesuaian seperti di bulan puasa ada penyesuaian seperti apa? Menurut Mbak Panca selaku Oke. guru di sini. Menurut saya pasti ada penyesuaian Mas Andri, karena pada hari-hari biasa dengan pada saat bulan puasa energi kita itu berbeda. Jadi energi pada saat belum puasa itu sangat kuat untuk kita pressure, tetapi pada saat bulan puasa tidak semua siswa itu kuat ketika kita pressure energinya. Contoh seperti pada saat sebelum puasa kita adakan ekstra futsal. Nah, apakah mungkin nanti pada saat bulan puasa anak-anak warga belajar ini kuat? Nah, pasti tidak kuat. Nah, itu. Dan Tidak juga selain apa namanya tentang fisik, tetapi nanti juga kita akan menambahkan dari segi religiusnya. Misal awal datang pada saat mau pembelajaran, kita biasakan untuk tadarus Al-Quran dan juga sholat berjamaah untuk menanamkan nilai religius pada diri warga belajar masing-masing. Betul. Karena itu nanti kolaborasi nih antara guru, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kepala sekolah juga mereka akan ada kemitraan di kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 bulan puasa ini. Tidak hanya untuk siswa saja, tapi untuk keseluruhan tutor dan tendik di PKBM Al-Fayat seperti itu. Menjadi pendamping dan juga pengawas. Betul sekali, saya sepakat dengan hal itu. Dan selanjutnya, dalam pandangan Bapak Panca, tantangan terbesar remaja saat ini saat berpuasa di sekolah apa aja? Tantangan terbesar dan menurut saya paling krusial itu adalah penggunaan media sosial Mas Andri. Kenapa itu? Karena dengan penggunaan media sosial kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh siswa tersebut. Oke, contohnya apa nih? Contohnya ada salah satu kata dari guru saya, seseorang yang berpuasa dari terbitnya dari awal puasa sampai pada saat akhir puasa atau 30 hari setelah pelaksanaan puasa, dia tidak akan mendapatkan pahala puasa yang sama sekali. Karena pada saat puasa
dia itu sering bilang pada yang bukan mahramnya, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Oh, dengerin, Rizky dengerin. Jadi itu sering kali menimbulkan apa namanya apa ya, entah nafsu tidak langsung, dan juga bisa merontokkan pahala-pahala puasa secara tidak apa namanya tidak sengaja gitu Mas Andri. Berarti itu harus dijauhkan ya. Iya. Percuma dong kalau kita puasa 30 hari tapi kita pakai itu kan itu pahalanya. Jadi sia-sia kita puasa. Iya. Jadi tetap nih boleh menggunakan media sosial tapi dengan kontrol yang baik dan benar, seperti itu. Benar-benar itu adalah tantangan terbesar remaja saat ini karena kita juga susah juga ya Bapak ya. Karena warga belajar kita juga banyak, kita nggak bisa mengontrol keseluruhan. Tapi kembali lagi bahwasanya kita di sini menanamkan ilmu ketakwaan dan ilmu teknologi kepada warga belajar semuanya. Maka itu kita kembalikan juga ke teman-teman, ke tutor, ke tendik untuk selalu mengawasi warga belajar tersebut agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari hal tersebut. Lalu bagaimana cara khususnya Pak Panca menanamkan nilai puasa seperti kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran? Kalau dalam pengalaman saya pribadi selaku divisi keagamaan, tentunya mengajar tentang keagamaan juga Mas Andri. Itu untuk menanamkan rasa religiusnya, kita biasakan setiap kali masuk ke kelas kita baca doa terlebih dahulu tentunya, dan juga Asmaul Husna dan juga surat-surat pendek yang lainnya. Untuk menanamkan rasa kejujuran kita, biasanya pada saat waktu pembelajaran saya itu meminta warga belajar semuanya untuk menaruh handphone, untuk mengumpulkan handphonenya agar pada saat ulangan atau asesmen tidak ada yang mencontek. Ya meskipun kita kan tidak tahu kan ya, warga belajar ada yang tingkat kecerdasannya kan beda-beda. Nah, itu saya memaklumi hal tersebut, tapi ada ikhtiar kita untuk melakukan kejujuran itu tersendiri. Karena itu nanti jatuhnya akan melatih kejujuran buat teman-teman warga belajar. Oke, sekarang kita ke Rizky. Karena tadi Mbak Panca sudah menjelaskan berapa. Sekarang Rizky ya. Rizky dijawab harus dengan jujur karena ini puasa. Jadi kamu tidak boleh berbohong sedikit pun ya. Jawab dengan tulus hati. Ya, betul sekali. Karena Rizky di sini salah satu masuk ke struktural OWB. Jadi nanti Rizky bisa menyebarkan ilmu-ilmu ke teman-teman OWB mungkin yang ada di rumah ataupun yang ada di PKBM juga ya. Insya Allah. Menurut Rizky nih, apa tantangan terbesar menjalani puasa sambil tetap aktif belajar dan berinteraksi di PKBM? Jadi tantangan terbesarnya yaitu tadi kayak misal kita lemes banget hari ini kayak gitu, itu tantangan terbesarnya. Jadi ngantuk ya. Jadi ngantuk seperti itu. Cuman ya semua itu tergantung dengan diri kita masing-masing seperti itu. Jadi ya emang gimana ya, kalau tapi dengan cuman saya ada solusi. Nah, solusinya Solusinya. apa solusinya? Nah, jadi usahakan itu sahur ya. Jadi sahur, habis itu setelah sahur sholat subuh itu jangan tidur. Terus Nah, jadi kita usahakan kayak apa ya, ngaji habis itu jalan pagi gitu biar badan tuh tetap prima fit gitu. Cuman saya mengatakan itu tapi hari pertama saya tidak melakukan, makanya itu lemes. Oh, makanya Habis sahur kamu bisa tidur ya. sholat subuh tidur. Nah, Sekolahnya lemes gitu. Wajar kalau gitu. Wajar ya. Wajar. Maaf ya guys ya. Iya. Maafin ya. Oke, yang kedua pertanyaannya, apakah kamu merasa guru atau tutor di PKBM memahami kondisi Rizky saat berpuasa? Sangat memahami banget. Karena ya dengan adanya puasa jadi guru itu apa ya, tidak terlalu membebankan banget untuk tugas-tugasnya. Jadi
setiap kita masuk seperti tadi yang dibicarakan Pak Panca, pagi kita itu disuruh sholat duha dulu, Betul. handphonenya ditaruh, terus ya baca surah-surah pendek sebelum melakukan pembelajaran. Jadi alhamdulillah, jadi kita tuh sangat dimengerti banget sama guru-guru tua di sini, dan ya makasih banget lah ya. Tapi jujur Rizky bilang Jujur, kan, ya. oke, itu behind guys. Jadi Rizky Ya. ini berkata dengan jujur. Karena nanti kalaupun Rizky berbohong, Rizky akan berhadapan dengan Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, guys. saya yang dihukum karena saya berbohong. Oke, selanjutnya. Saat puasa, hal apa yang paling sulit Rizky kendalikan sebagai remaja di sekolah? Contohnya nih, emosi, rasa malas, atau pergaulan. Menurut saya semuanya ya. Semuanya. Semuanya. Emosi. Memang itu tantangan remaja. Nah, emang semua tantangan. Karena, Katakan coba dijelaskan dulu. misal kayak emosi waktu berangkat dari rumah ke PKBM, itu ketika di jalan kayak ada orang tiba-tiba ngesen, Astagfirullahaladzim, mau belok tanpa aba-aba, kayak gitu. Itu tantangan pertama. Terus di sekolah dikerjain sama temen, Astagfirullahaladzim, seperti itu ya guys ya. Oke, kalau pergaulan, alhamdulillahnya aman. Teman-temannya juga di sini Ya, saling suportif. support ya kalau pergaulan. Oke, yang terakhir, apakah puasa membuat Rizky lebih sadar dalam bersikap kepada tutor dan juga teman? Berikan contoh nyata di sekolah. Jadi untuk itu A few moments later. Coba diulangi Mas. diulang lagi. Apakah puasa membuat Rizky lebih sadar dalam bersikap kepada guru atau tutor dan teman? Berikan contohnya di sekolah. Jadi untuk bulan puasa ini saya lebih bersikap lebih bagus kepada guru, mulai dari sebelum masuk itu salam, itu salim kepada guru, dan ya Memperbanyak ibadah, terus ya alhamdulillah juga guru-guru juga sangat mengajari saya untuk kesannya itu kayak mana ya, lebih mendisiplinkan. Karena puasa juga mengajarkan kita lebih disiplin ya, disiplin terhadap waktu. Seperti itu. Karena Ya. kalaupun kita sudah mulai azan, kita juga langsung mulai Sholat ya Seperti itu, betul. kan. Betul Jadi sekali. ibarat kata itu kita tuh digembreng lah di sini itu tentang gimana ya, Dalam koridor yang benar. Koridor yang benar. Karena bulan puasa ini dalam satu tahun kan cuma 1 bulan ya. Ya, Kita harus betul. memaksimalkan 1 bulan ini dengan baik dan sungguh-sungguh karena kita menggali dan mencari pahala sebanyak-banyak. Seperti itu. Menuju ke hari kemenangan. kemenangan. Sudah beli baju Rizky? Masih hari pertama masa beli baju? Ya mungkin sudah beli baju. Siapa tahu ya kan? Kan kita nggak tahu ya, karena di sini teman-teman mungkin udah ada beli baju, kita kan nggak tahu juga Iya. ya. Nah ini boleh dijawab gantian atau boleh satu orang, terserah. Menurut Pak Panca atau Rizky, terserah nanti ya, boleh dijawab. Bagaimana seharusnya sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif selama bulan puasa? Siapa yang mau jawab? Oke, terima kasih. Menurut saya kalau sekolah ingin menciptakan kondisi yang kondusif pada saat bulan puasa, itu tentunya dengan mengajak seluruh warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan bersama. Contohnya tadi sholat duha berjamaah, terus tadarus bersama, terus nanti juga ada mungkin diadakan tausiah selama Ramadan. Itu untuk biar kita tidak pilih-pilih gitu terhadap anak. Jadi kalau kita mengikut sertakan semuanya, jadi semua ikut merasakan, tidak ada satu golongan yang merasa wah ini kok diikutkan aku enggak, tidak merasa iri salah satunya gitu. Oke, iya benar seperti itu ya. Jadi kondisi sekolah itu menjadi lebih kondusif dan juga lebih tertata lagi gitu Mas. Terorganize. Iya, terorganisir dengan baik. Oke. Selanjutnya, apa harapan
tutor terhadap sikap siswa selama puasa, dan apa harapan siswa terhadap sikap guru selama bulan puasa? Saya dulu apa dulu nih? Silakan Bapak dulu. Oke. Oke, dari Bapak Panca dulu, harapannya dari Pak Panca terhadap sikap siswa terhadap bulan puasa. Harapannya apa? Harapan saya ketika pada saat bulan puasa, para warga belajar ini kan sudah diajarkan tentang disiplin ilmu, terus tentang religiusnya, terus bagaimana cara menghadapi tantangan, terus bagaimana cara kita melatih kesabaran. Harapannya itu bisa terjadi secara terus menerus meskipun bulan puasa sudah selesai gitu Mas Andri. Jadi sudah ada bekal dari bulan puasa untuk selalu kita jalankan meskipun itu bukan bulan puasa lagi gitu. Tetap continuity. Ya. Tetap kontinu ya. Terus menerus istiqomah. Ya, betul. Kalau dari Rizky sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, harapan saya guru-guru tutor tetap semangat dalam mendidik kami. Ya walaupun kadang kita itu agak sedikit dablek ya, maaf gitu kan. Ya, dimaafin. Dimaafin ya. Walaupun kita tuh kadang agak dablek ketika disuruh kayak ayo ngaji dulu, kadang ada yang ke belakang, ada Yang yang alasan gitu, kemana, ya. Jadi sini ke situ. saya tuh apa ya sama guru tuh semoga tetap semangat gurunya, tetap apa ya selalu Terus memberikan ilmu. ilmu ya itu. Oke. Walaupun dulu pas Rizky cerita tadi pas waktu ngaji kami ke belakang. Wah. Iya, padahal di belakang mereka ya lama di belakang, nggak keluar lagi kadang. Ya. Itu yang buat melatih Jengkel. Nah, itu adalah salah satu melatih kesabaran. Puasa. Astagfirullahaladzim. Kenapa Rizky kok tertawa-tawa terus? Pernah melakukan itu? Pelaku ya. Iya, ya saya karena ini bulan puasa jadi saya harus wajib mengaku. Ya gitu jujur, Iya, melatih jujur. kejujuran. Karena Betul, tadi betul, betul. emang diomongkan bulan puasa itu kita selalu jujur. Jadi ya Melatih kejujuran, kita bicara apa kejujuran. adanya di sini ya. Ya, betul. Rizky ini ya. Oke, jika puasa diibaratkan sebagai proses belajar, nilai kehidupan apa yang paling penting untuk diterapkan di sekolah? Nilai kehidupan yang paling penting yang diterapkan di sekolah adalah bagaimana cara kita menghargai sesama. Karena kita di sekolah ini hidup bukan hanya diri kita pribadi, tetapi kita hidup di sekolah ini adalah dengan sosial, dengan banyak orang, tidak dengan satu dua orang, tetapi dengan banyak orang. Dengan cara kita menghargai, dengan cara kita saling menghargai, itu bisa menimbulkan rasa percaya diri satu dengan yang lainnya Mas Andri. Tidak pernah menimbulkan kayak pemikiran wah ini gini, mengurangi pikiran negatif kita gitu. Jadi kita harus saling percaya sama diri kita harus saling percaya sama teman-teman kita harus saling percaya kepada guru-guru kita. Itu akan menimbulkan prasangka baik pada pemikiran kita. Sama dengan Rizky juga. Nanti mindsetnya Rizky bersama teman-teman, karena Rizky di sini juga makhluk sosial toh, juga banyak temannya, jadi membuka mindsetnya Rizky itu lebih baik. Karena kita apabila memiliki mindset yang baik, kedepannya akan menjadi baik seperti itu. Jadi selama bulan puasa ini kita juga mengikuti regulasi yang ada, kegiatan yang ada kita samakan dengan kegiatan yang disusun oleh pakar kurikulum seperti apa kedepannya, karena ini masih bulan pertama puasa. Harapan saya untuk ke depan buat warga belajar, untuk tutor semuanya dapat saling berkolaborasi di bulan puasa ini. Semoga kita semua istiqomah dalam menuju hari kemenangan pastinya, dan saling disiplin terhadap waktu, terhadap apapun itu di bulan puasa, karena cuma 30 hari. 30 hari karena dipotong hari ini sudah 29 hari. Hari ini. Jadi ya udah, nanti mungkin ada pesan-pesan buat penonton yang ada di rumah. Oke, mungkin menurut saya ya, pesan-pesan buat penonton yang ada di rumah, jika menjalankan puasa, tetap diatur pace-nya, seperti kita lari. Jangan tergesa-gesa di awal, tetapi pada saat mau finish, kita malah kelelahan. Nah, jadi kita harus stagnan, stabil perjalanannya.
tidak terlalu menggebu-gebu pada saat awal-awal, tapi pada saat akhir kita kelelahan, tapi harus santai mengikuti alurnya, dinikmati istiqomah sampai pokoknya jangan pernah bolong lah puasanya gitu. Jangan sampai. Karena ini adalah bulan paling mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Betul. Bulan paling mulia. Bukan mulia panca tapi. Kalau itu saya Kalau mas. itu Pak Panca. Oh, kalau pesan dari Rizky untuk yang ada di rumah, mungkin dari warga belajar, teman-teman yang di rumah. Kalau pesan saya mungkin simpel ya. Yang penting jangan mokel aja udah. Nah, itu juga teman-teman semua jangan Iya, mokel. jangan mokel gitu aja. Itu adalah hal Karena yang sayang tidak banget kan puasa cuma 30 hari, pahalanya berlipat ganda, masa milih mokel ke warung. Nah, seperti mana itu tepuk ya. tangannya Iya. dong? Nah, oke, terima kasih untuk Bapak Panca, Rizky Sama-sama, Mas. yang sudah hadir, yang saya repotkan untuk hadir di sini bersama saya untuk mengisi Time OWB Story, meskipun agak Ya. nggak apa-apa, Iya, karena kita agak. berdua. Nanti Iya. Allah yang membalas Iya, kebaikan kalian semua. amin ya Allah. Mengisi di podcast Time OWB Story di bulan puasa tahun 2026 ini kita akhiri di sini karena nanti masih ada lagi di Time OWB Story selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Panca, Rizky, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.